Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing tuan ada di atas karpet. Apa yang buku yang ku baca? Buku yang ku baca ada di what the book say. Ayo membaca, ayo diskusi. Kita membaca, diskusi dan berbagi. Kita membaca, kita diskusi, kita bahagia, kita terinspirasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini saya akan diskusi, bercerita tentang salah satu buku yang sudah lama saya baca itu, tentang kumpulan cerpen Oscar Wilde dalam Pangeran Bahagia. Yang ingin saya ceritakan di sini adalah tentang teman yang setia. Dan teman yang setia ini selaras dengan beberapa hari ini kami sedang diskusi buku Seni Mencintai dari Erich Fromm. Jadi kita semua pada dasarnya berada dalam kondisi terasing, terpisah. Kalau dulu bayi misalnya itu kan dia tidak merasa khawatir karena dia ada kedekatan dengan ibunya. Dengan kalau dia merasa cemas, didekatkan dada ibunya, terus dia akan minum air ASI, kemudian dia akan tenang kembali. Bertahap dia akan mengalami keterpisahan-keterpisahan. Ketika dia dewasa, dia juga akan mengalami keterpisahan-keterpisahan. Dirinya, setiap manusia individu itu memiliki rasa keterpisahan dengan lingkungan sosialnya. Ya. Kalau dengan alam barangkali dia masih ada di situ, dia masih tinggal di suatu tempat, dia masih bisa aktivitas di alam, main ke air terjun dan sebagainya, itu dia merasakan kedekatan dengan alam, termasuk ketika dia memelihara hewan peliharaan. Tapi ada satu masalah ketika seseorang itu mengalami keterpisahan sosial. Dia tidak akan bahagia karena manusia juga merupakan makhluk sosial. Dia harus berinteraksi dengan orang lain. Tapi bentuk interaksinya bagaimana? Ini yang sebenarnya menjadi sebuah misteri. Sebagaimana kita itu siap untuk menjadi pribadi yang dicintai, ya, lovable. Saya ceritakan kemarin ya. Tapi menjadi pribadi yang lovable itu lebih mudah dilakukan. Sebab apa? Tidak perlu upaya yang keras. Bandingkan dengan upaya untuk mencintai. Melakukan tugas mencintai itu lebih berat. Kalau lovable, seorang yang ingin menjadi lovable agar dirinya dicintai, maka dia akan melakukan, kalau laki-laki, dia akan memunculkan dirinya sebagai seorang yang sukses. Dia akan membangun kisah sukses yang kemudian uh, menjadikan dirinya layak meskipun dia dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dia akan kuat meskipun mengalami komparasi, dan dia tetap baik-baik saja meskipun mengalami manipulasi. Seorang wanita ketika dia ingin dicintai, maka dia akan menjadi pribadi yang menarik, yang cantik, yang sopan, yang anggun dan seterusnya. Tapi menjadi pribadi yang mencintai itu sulit. Karena kalau kita mau mencintai, ya, yang kita pikir mencintai itu mudah, kita dihadapkan pada sebuah kondisi, kita mau mencintai siapa, objeknya yang mana. Nah, itu sulit. Nah, di sini saya kisahkan tentang seorang Hans dan Juragan Giling. Mereka adalah teman, dan pertemanan ini bagi mereka berdua adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat istimewa. Dan karena begitu berharganya bentuk pertemanan ini, maka mereka bekerja keras untuk memenuhi syarat-syarat berlangsungnya pertemanan ini. Jadi kalau di postingan sebelumnya saya cerita, kita ini berteman untuk bekerja atau bekerja untuk berteman. Kalau dalam konteksnya seni mencintai Erich Fromm itu, untuk mengatasi keterpisahan itu kita membutuhkan perasaan sosial. Adanya perasaan sosial itu membuat diri kita bahagia. Bagaimana cara kita mendapatkan perasaan sosial? Dengan kita bekerja, kita berkontribusi. Begitu kata Alfred Adler. Nah, kalau kita mau berkontribusi dengan prasangka baik kepada sesama, bagaimana caranya? Nah, cara yang efektif itu memang dengan bekerja. Lah, bekerja itu tidak mungkin dilakukan sendiri. Bekerja itu membutuhkan teman. Artinya,
tujuan utama kita agar bahagia itu adalah berkontribusi kepada sesama dengan prasangka baik yang baik. Atau tujuan kita agar kita mendapatkan perasaan sosial itu kita bekerja. Nah, cara kita bekerja itu berteman. Jadi tujuannya itu bekerja loh, bukan berteman. Sedangkan yang ada di sini, Hans dan si Juragan Giling, mereka bukan berteman untuk bekerja. Enggak. Mereka bekerja untuk berteman. Jadi tujuan mereka adalah teman. Tujuan mereka itu ukhuwah. Tujuan mereka itu mendapatkan pengakuan, hasrat untuk diakui oleh orang lain. Yang mereka bangun adalah kisah sukses, bukan kisah cinta. Kalau lovable tadi, menjadi orang yang dicintai, ya, yang layak dicintai, itu adalah orang-orang yang membangun kisah suksesnya. Sedangkan saya dan istri, keluarga, kami memutuskan kami tidak sedang membangun kisah sukses yang menginspirasi, yang aktif dan sebagainya, bukan. Kami membangun kisah cinta yang mungkin memang tidak menarik, deprivasi relatif, ada dalam kolam kecil, ya, menjadi ikan besar dalam kolam kecil. Tidak akan hingar-bingar, splendid, shimmering seperti teman-teman pada umumnya. Tapi inilah yang akan membantu kami untuk saling mencintai, membangun rasa cinta. Saya telah menemukan objek yang akan saya cintai sepenuhnya seumur hidup saya, yang akan saya dukung, dan istri saya juga menemukan seorang laki-laki yang akan mendukungnya, dan dia bisa mendukungnya dengan sepenuh hatinya. Itu adalah kita berteman, teman terbaik saya, istri saya, dan kemudian nanti saya akan berteman dengan anak-anak saya. Tujuannya apa dari berteman itu? Bekerja, berkontribusi pada sama dengan prasangka yang baik. Nah, apa yang terjadi kalau kita merubah tujuan itu? Bukan berteman untuk bekerja, tapi bekerja untuk berteman. Apa yang terjadi? Mari kita ingat. Kita dengarkan, kita ingat ya. Kita dengarkan ya. Oke. Suatu hari ada seorang pria kecil yang jujur bernama Hans. Apa dia yang orang terkenal? Kata tikus air. Tidak, sama sekali tidak. Setahuku dia tidak banyak dikenal orang, tapi memang terkenal karena hatinya yang baik. Ya, dia punya banyak sekali bunga-bunga di tamannya. Si mungil Hans itu punya banyak teman, tapi teman yang paling setia menurut Hans adalah Hulk, si tukang giling yang bertubuh besar. Begitu setianya si tukang giling yang kaya raya itu kepada si mungil Hans yang miskin, sampai-sampai ia tidak miskin tapi punya banyak punya banyak bunga-bunga di taman ya. Jadi dia petani, yang satu kan juragan giling untuk punya terigu dan seterusnya, punya kincir angin macam-macam. Nah, saking setianya si tukang giling yang kaya raya itu, sampai-sampai si tukang giling itu tidak pernah melewati kebun Hans tanpa membungkukkan badannya dari balik tembok kebun untuk mengambil serangkaian bunga, segenggam rempah-rempah manis, atau memenuhi saku bajunya dengan buah plum dan ceri apabila musim buah tengah datang. Kata si juragan giling, teman sejati harus memiliki apa yang dimiliki temannya, ujar si tukang giling. Dan si mungil Hans mengangguk dan tersenyum kepadanya. Ia merasa bangga memiliki teman yang berpikiran mulia. Di banyak cerita-cerita berikutnya, Hans ini memang mengalami pemikiran bahwa ketika dia berkorban untuk temannya, itu dia bahagia. Ya. Terkadang para tetangga heran melihat si tukang giling yang kaya raya, tapi tidak pernah memberikan apa-apa pun kepada si mungil Hans. Walaupun sebenarnya Hak si juragan giling ini punya ratusan karung berisi tepung terigu, ya, 6 ekor sapi perah, kawanan biri-biri yang siap diambil wolnya. Namun si Hans ini tidak pernah memusingkan, pokoknya diambil semuanya itu, dia tidak pernah meminta apapun. Nah, ini berkorban. Berteman itu harus adalah berkorban, kira-kira begitu. Maka si mungil Hans terus bekerja keras di kebunnya. Dia bekerja keras untuk berteman. Ini tuh adalah contoh di mana seseorang yang bekerja untuk berteman. Video ini saya beri judul Memfungsikan Cinta. Memfungsikan cinta agar kita itu terhindar dari keterpisahan, agar hilang dari rasa inferiority. Dengan cara apa? Dengan kita berteman untuk bekerja, bukan bekerja untuk berteman. Nah, kalau Hans ini bekerja untuk berteman, ya. Lalu tibalah ketika musim semi atau musim panas dan musim gugur, dia sangat bahagia. Tapi kalau musim dingin, Hans ini susah payah karena dia tidak punya buah, tidak punya bunga untuk dijual di pasar. Bahkan dia lapar dan dingin.
Seringkali ia terpaksa harus tidur dengan perut yang lapar, ya, karena ia hanya memiliki beberapa keping buah pir kering atau kacang keras untuk dimakan. Ia juga selalu merasa kesepian kala musim dingin datang, karena si tukang giling tidak pernah datang menjumpainya. Iya, karena nggak punya barang-barang yang akan dia ambil gitu loh. Ini kalau kata peribahasanya orang Jawa itu kadang konang, yen lagi butuh. Kita akan bertemu dengan orang-orang itu yang ketika dia butuh, dia akan menyapa kita. Di Facebook dia akan ngetes, menyapa gitu. Tapi dia tidak setia, dia bukan orang-orang yang setia gitu, meskipun dia menganggap dirinya setia. Terus kata si tukang giling ya, tidak ada gunanya datang menjumpai si mungil Hans selama salju turun, karena di saat orang-orang sedang kesusahan, lebih baik mereka dibiarkan menyelesaikan masalahnya sendiri dan tidak diganggu oleh kedatangan tamu. Wah, ini kan kalimatnya si tukang giling ini indah-indah sekali, ya. Paling tidak begitulah pertemanan itu menurut pendapatku, dan aku yakin itu benar. Aku akan menunggu hingga musim semi datang, lalu akan kukunjungi dia, dan dia bisa memberiku sekeranjang besar bunga mawar. Itu akan membuatnya sangat senang. Wah, betapa bijaksananya dirimu, kata si istri. Sungguh bijaksana. Aku merasa sangat beruntung setiap kali mendengarkanmu berbicara tentang persahabatan. Aku yakin rohaniawan pun tak bisa mengatakan hal-hal seindah yang kamu katakan. Hawk ini, si juragan giling punya kekuatan kata-kata. Dan kekuatan kata-kata ini yang membuat Hans itu terperdaya. Ada orang-orang yang menggunakan kata-kata, menggunakan kalimat-kalimat yang indah, petuah-petuah yang istimewa untuk menguasai orang lain. Dan membuat orang lain itu berkorban, menyerahkan segala sesuatu kepada orang itu dengan sukarela. Oke. Si anak bungsu, anak yang paling baik dari keluarga si tukang giling berkata, "Loh, meskipun begitu kenapa kita tidak ajak saja si mungil Hans kemari? Kalau Hans yang malang sedang kesusahan, aku akan dengan senang hati membagi setengah dari buburku untuknya dan mengajaknya melihat kelinci-kelinci putih milikku." Kata si tukang giling, "Dasar anak kecil tolol. Aku tidak tahu apa gunanya menyekolahkanmu. Sepertinya tidak ada satupun hal yang kamu pelajari. Bayangkan, kalau si mungil Hans datang ke sini dan melihat perapian kita yang hangat, makan malam kita yang enak, dan berkerat-kerat anggur merah yang kita miliki, ia bisa merasa dengki, dan dengki itu adalah hal yang sangat buruk. Dengki itu bisa merusak tabiat baik seseorang. Aku tentunya tak ingin hal itu terjadi. Sebagai teman baiknya, aku akan selalu berusaha menjaganya dan memastikan bahwa tabiat baiknya tidak akan rusak. Lagi pula kalau Hans datang kemari, ia mungkin akan meminta aku mengutanginya beberapa karung terigu. Dan tentu saja hal itu tidak mungkin kulakukan. Persahabatan adalah satu hal dan penjualan terigu adalah hal yang lain. Keduanya tidak bisa dicampur adukan. Lihat saja, kedua kata itu dieja dengan cara yang berbeda dan artinya juga jauh berbeda. Semua orang juga akan tahu hal itu. Tapi nanti, si tukang giling ini mengambil semua harta yang dimiliki oleh Hans dengan sebuah janji dia akan memberikan sebuah kereta dorong. Dan akhirnya pokoknya sesampai ya misalnya bahkan kereta dorong itu belum diberikan loh. Si juragan giling itu ketika sudah musim semi ya, dia mau bilang kepada istrinya, "Istriku, aku mau mengunjungi Hans." "Oh, bagus, kamu sangat baik, kamu sangat peduli pada temanmu." Padahal mereka itu orang-orang serakah ya. Terus bawalah sekeranjang besar yang ada di belakang itu agar engkau bisa memenuhi dengan mawar. Si Hans datang gitu. Si Hawks, juragan giling, datang ke rumah Hans. "Wah, indah sekali bunga-bungamu. Aku selama musim dingin itu terus memikirkanmu." Pura-pura dalam persepsi saya. Tapi di sini konteks dari cerita ini tuh bukan berpura-pura. Jadi "Selamat pagi, si mungil Hans." "Wah, selamat pagi. Bagaimana kabarmu selama musim dingin?" "Wah, ya ampun," kata Hans. "Baik sekali kamu bertanya, baik hati sekali. Musim dingin kemarin sangat sulit bagiku, tapi sekarang musim semi sudah datang dan aku senang bunga-bungaku mekar dengan cantik." "Wah, kami sering membicarakanmu selama musim dingin, Hans," kata si tukang giling. "Kami berandai-andai bagaimana kabarmu." "Wah, baik sekali kalian," kata Hans. "Padahal aku setengah takut memikirkan bahwa kalian telah melupakanku." Iya,
Harusnya Hans itu ngerti ya, dia nggak punya apa-apa kan, jadi si Juragan Giling nggak akan datang. Juragan Giling itu datang kalau dia punya maunya, dan Hans itu punya sesuatu yang akan diambil oleh si Juragan Giling. Ya, terus, wah, mereka mawar-mawar itu sangat indah. Ya, mereka sangat cantik. Beruntung aku punya banyak. Aku akan membawa ke pasar, ku jual kepada anak perempuan sang hakim. Dengan uang itu aku akan membeli kereta sorongku yang telah ku jual. Hah? Membeli kembali kereta sorongmu? Wah, sungguh hal yang bodoh. Kenapa kamu menjualnya? Ya, pada kenyataannya aku terpaksa menjualnya. Musim dingin kemarin aku sangat-sangat sulit. Aku sama sekali tidak punya uang. Jadi pertama aku menjual kancing pelakku, mantel kancing perak yang ada pada mantel yang kugunakan untuk pergi ke gereja di hari Minggu, cangklong besiku, dan terakhir aku terpaksa menjual kereta sorongku. Hans, aku akan memberikan kereta sorongku kepadamu. Memang kondisinya tidak begitu baik. Satu sisinya telah hilang dan ada masalah dengan rodanya. Meskipun begitu, aku akan tetap memberikannya kepadamu. Banyak orang akan menganggapku bodoh karena rela berpisah dengan kereta sorongku itu. Tapi aku tetap bermurah hati karena aku tidak sama dengan kebanyakan orang yang ada di dunia ini. Menurutku, kemurahan hati adalah inti dari persahabatan. Lagi pula, aku sudah punya kereta sorong yang baru. Ya, kamu tenang saja, akan kuberikan kereta sorongku yang lama untukmu. Wah, benarkah? Kau benar-benar murah hati. Aku bisa menambal sisi kereta sorong itu dengan mudah karena aku punya selembar papan kayu di rumahku. Wah, selembar papan kayu? Kebetulan, kata si tukang giling. Itulah yang kubutuhkan untuk atap gudangku. Nah kan, ini penuh dengan manipulasi. Akhirnya apa? Nanti kereta sorongnya itu belum diberikan, tapi si tukang giling ini sudah minta papan kayunya digunakan untuk menambal atap gudangnya. Yang nambal atap gudang juga si Hans kecil. Nanti disuruh jualan terigu, disuruh pergi macam-macam, disuruh menggembala domba, disuruh sampai si Hans itu tidak punya pekerjaan, tidak bisa mengerjakan pekerjaannya. Fokus pada berteman, ukhuwah terus. Seperti itu. Saya pernah merasakan pada posisi seperti ini. Ketika keterikatan, kalau kata Erich Fromm itu mengatasi keterpisahan itu dengan kecemasan ya, keterpisahan, keinginan pada perasaan sosial itu dengan bergabung pada sebuah komunitas. Padahal dengan bergabung pada sebuah komunitas ada sebuah konsekuensi, hilangnya tenaga, waktu, pikiran kita masuk pada komunitas itu. Dan ini tidak pernah kita perhitungkan. Tidak pernah kita perhitungkan. Kenapa? Ya karena kita tidak pernah menghitung waktu kita, tidak pernah menghitung pikiran kita, tidak pernah menghitung dan memonetasi gagasan-gagasan kita gitu loh. Ketika saya menghilangkan waktu-waktu saya berkomunitas, saya baca buku. Dan dari baca buku ini saya mendapatkan sesuatu. Saya diskusi dengan istri, kami terinspirasi. Bagaimana cara kami berbagi? Dengan water book set. Kami berbagi, berkontribusi pada sesama dengan prasangka yang baik. Anda mau mendengarkan alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Nah, seperti itu. Ini salah satu cara. Memang cerita ini tuh sangat relevan dengan apa yang kami rasakan, karena kami merasa selama ini kami keliru memahami. Karena kami juga belum kenal Erich Fromm waktu itu, belum kenal bagaimana seni mencintai, bagaimana cara kami mengatasi keterpisahan ini dengan cara yang benar. Ya oke lah, kami tidak tahu apakah ini sesuatu yang paling benar, tapi kami tahu bahwa itu salah. Kami tahu bahwa bertindak seperti Hans itu keliru. Bahkan nanti Hans itu diminta malam-malam ya, terjadi badai, diminta oleh si juragan Giling pergi ke dokter karena si anak bungsu tadi itu jatuh dari tangga. Si Hans bilang, tapi ini terjadi badai. Bolehkah aku meminjam lenteramu? Kata si tukang giling, oh jangan, lentera ini sangat mahal, baru saja aku beli. Ya, kamu pergi sendiri. Tapi ini gelap gulita. Loh, harusnya seorang teman itu tidak berkata seperti itu. Dia mau berkorban untuk temannya. Itu brengseknya juragan giling. Terus, dan semua itu dikatakan dengan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang membuai, kalimat-kalimat surgawi gitu loh. Akhirnya si Hans itu pergi ke dokter. Ketika kembali dia tersesat, tenggelam di rawa, mati. Wis, akhirnya kayak gitu. Apa yang terjadi pada si juragan giling ini? Ketika semuanya itu merasa bersedih, si juragan giling itu mengatakan pada dirinya, karena aku adalah teman terbaiknya, sudah sepantasnya aku mendapat tempat duduk terbaik. Keberadaan si mungil Hans adalah kehilangan yang besar bagi semua orang, kata si pandai besi.
terutama untukku, kata Juragan Giling. Aku benar-benar merasa kehilangan secara pribadi. Bagaimana tidak, baru saja aku hendak memberikan kereta sorongku kepadanya, tapi sekarang ia telah pergi. Aku tidak tahu lagi harus kuapakan kereta sorong itu. Sekarang kereta sorong itu hanya teronggok di jalan menuju rumahku, dan kondisinya begitu buruk sehingga tidak akan mungkin bisa kujual. Lain kali aku akan lebih berhati-hati kalau hendak memberikan barangku. Kesusahan selalu saja menimpa orang-orang yang terlalu sering bermurah hati. Ini kurang ajarnya ya. Dia itu berbuat baik itu dengan maksud, bahkan dia belum memberikan perbuatan baiknya pun dia meminta komitmen, meminta kesetiaan, meminta berbagai macam hal dari orang yang akan dia dimintai, ya. Terus seperti itu, dan ketika tidak jadi memberikan, orang itu udah terlanjur mati gitu ya, dia mengatakan, aduh sayang sekali ya, padahal aku udah punya niat baik nih, niat baikku belum bisa dilakukan, dan aku merasa sedih karenanya. Aduh, susah ya jadi orang yang punya baik. Kebanyakan sih ini tuh, kalau saya merasa ya, ada teman-teman yang seperti ini, ada orang-orang ini seperti ini karena mereka bekerja untuk berteman gitu loh. Tujuan mereka itu teman-teman dan teman. Enggak kayak gitu. Tujuan mereka itu harusnya adalah cinta, mengatasi keterasingan, keterpisahan mereka untuk mendapatkan perasosian itu dengan cinta, dengan cinta gitu loh. Bukan dengan pertemanan, bukan dengan persahabatan. Itu saya di sini tuh saya mau cerita, the devoted friends, teman terbaik itu adalah siapa yang akan mencintai kita dan kita akan mencintainya sepenuh hidup kita. Tidak boleh seperti si Hans dan Juragan Giling itu. Hans itu keliru karena dia memberikan cintanya pada orang yang salah, dan memang sulit gitu loh, sulit untuk menemukan objek untuk dicintai, itu sulit sekali. Kita tidak bisa menyalahkan Hans, tapi yang bisa kita lakukan, saya ingat kata-kata Ichiro Kishimi ya, ketika Fumitake Koga itu memprotes bahwa teorinya Alfred Adler itu hanya omong kosong lah, hanya bagus teorinya aja tapi nggak bisa dipraktekkan. Kata Ichiro Kishimi, saya baru bisa mempraktekkan ya, Alfred Adler itu ketika saya punya anak satu, ketika saya menikah dan punya anak satu. Bukan bermaksud untuk menyindir Fumitake Koga, tapi Fumitake Koga saat itu belum menikah. Dan dia berpikir bahwa dia akan mendapatkan idealisme dirinya itu dengan dia bekerja untuk berteman. Padahal yang diharapkan sebenarnya adalah berteman dulu. Ya, tujuannya itu bekerja gitu loh. Dan menjadikan teman itu sebagai sarana, sebagai fungsi gitu loh. Sehingga, nah terus kita memilih teman yang terbaik. Dari semua teman yang kita pilih, yang ada, itu kita pilih teman yang terbaik, yang kalau kata Erikson sesuai dengan daya tukar kita itu loh, kemampuan tukar kita dalam pasar kepribadian. Saya suka kalimatnya itu. Memilih seseorang yang akan kita cintai, dia mencintai kita, yang akan kita terima, dan kita merasa cukup dengan itu. Lalu dengannya kita membangun cinta, membangun kisah cinta. Bukan kisah sukses. Kalau kita itu kisah sukses, kita tuh merasa diri kita itu layak untuk dicintai, maka semua orang itu akan datang kepada kita. Sama seperti si Juragan Giling, dia sukses, maka seharusnya orang-orang itu dekat dong sama dia. Nah, enggak seperti itu. Kalau seperti itu, yang terjadi adalah kezaliman. Bagaimana agar tidak zalim? Bekerja untuk mendapatkan perasaan sosial. Caranya adalah berteman. Artinya kita tidak akan punya banyak teman, itu enggak apa-apa. Tidak kenal maka tak sayang, bukan. Tidak kenal tidak apa-apa. Tidak kenal karena kita emang tidak ada pekerjaan di situ. Oh, berarti kamu kalau berteman hanya nyari modus doang. Kami berteman itu seperlunya, secukupnya. Kalau kami perlu, kami berteman, dan kami mencari teman itu secukupnya. Kalau cukup ya cukup, tidak berlebih-lebih, tidak banyak-banyak gitu loh. Kalau banyak-banyak berteman, kita nanti akan melalaikan tugas-tugas kita bekerja. Begitu. Ya, semoga yang sedikit ini teman-teman bisa baca sendiri. Nanti di sini ketika teman-teman baca, teman-teman akan merasakan nuansa-nuansa yang lebih baik. Ini kan baru sesuatu yang sesuatu yang kami rasakan. Ya, kami rasakan, kami diskusikan, saya diskusikan dengan istri, lalu kami berbagi karena kami terinspirasi. Kami ingin untuk tujuan bekerja kami berteman. Bukan karena ingin berteman kami bekerja. Bukan fokus pada komunitas, bukan membangun kisah sukses, tapi membangun kisah diri, membangun kisah cinta dengan pasangan.
Barakallahu filakum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.